Yang kami hormati Bapak Kepala Balai, Pak Kepala Adum, kemudian para koordinator semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin, bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2024. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada pagi hari ini dalam acara Coffee Morning. Insya Allah kita akan membahas tentang Wolbachia. Kemarin yang disar oleh Pak Adum itu kelebihan satu huruf, Wolbachia, jadi ya ada huruf I-nya di situ yang double. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Wolbachia dipimpin oleh para entokers kita yang banyak malam melintang di dunia perwakilan. Sebelumnya ada pantun dulu ya. Ini pantunnya saya dapatkan tadi waktu di jalan. Timnas Indonesia melawan Timnas Australia. Namun kalah dengan skor 4-0. Jika ingin hidup mulia, banyak beribadah dan suka menolong. Ya, tidak usah berlama-lama, kita sambut langsung kepada pemateri kita Ibu Dewi dan akan di-MC oleh Bapaknya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor, Wakil, kemudian Kasubag Agung, Pak Wakil, para koordinator, Pak Bibi, Pak Eko, Dr. Medi, dan seluruh staf ASN di lingkungan Balai Karantina Kesehatan 21 Lampung. Baik, sebelum kita memulai, ada pantun dulu. Kalau kemarin Bu Fitri kan bikinnya di lampu merah ya. Nah, ini bikinnya di lampu hijau. Gak sempat bikin karena lampu hijau. Jadi kena takut. Yang mana dulu? Oh iya. Ya, kita akan membahas atau diskusi, mungkin lebih tepatnya diskusi tentang Wolbachia. Nah, Wolbachia ini sebenarnya apa sih gitu ya? Meskipun sudah banyak disampaikan di Instagram Kemenkes dan banyak lagi gitu, tapi mungkin bagi yang sibuk belum sempat gitu ya. Nah, maka di kesempatan Coffee Morning hari ini mari kita bahas bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ini merupakan entokes mahir di Balai Karantina 21 Bandung. Ya, kita mulai dengan pantun ya. Orang desa main ke kota. Kotanya padat, banyak gedungnya. Kita dengarkan narasumber kita. Orangnya cerdas, banyak makannya. Ya, baik. Ini saya masih tremor ya. Ya. Oke. Meteran saya. Oke, Bu Dewi, kita akan diskusi mengenai Wolbachia ya. Nah, kita sering melihat di medsos bahwa Wolbachia ini tuh rame gitu ya. Ini barang apa nih Wolbachia ini gitu. Nah, mungkin bisa Bu Dewi jelaskan secara detail gitu ya, sebenarnya Wolbachia ini apa sih? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah masih semangat ya pagi ini ya. Sebelumnya di sini kami dari tim kerja pengendalian risiko lingkungan mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada kepala kantor maupun dari bagian administrasi umum yang telah sangat kreatif gitu membuat acara Coffee Morning ini sehingga di setiap Senin paginya kita bisa sama-sama berkumpul bersama di sini mendengarkan suatu
informasi yang baru mungkin ya, yang berbagi ilmu ya, bersama, betul sekali seperti itu. Nah, tadi pertanyaan pertama dari Pak Lian, bertanya mengenai apa sih sebenarnya itu wolbachia. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar ya mengenai wolbachia, tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa sih itu wolbachia seperti itu. Nah, mungkin untuk bacanya pun ada yang bacanya wolbachia atau wolbachia seperti itu ya. Nah, di sini kami mencoba memaparkan bahwa untuk wolbachia sendiri sebetulnya itu adalah satu jenis bakteri gram negatif yang belum aja. Merupakan bakteri gram negatif anggota dari Alpha Proteobacteria. Nah, bakteri ini sebetulnya merupakan bakteri yang secara alami terdapat pada sebanyak lebih dari 60 serangga yang kita kenal seperti kupu-kupu, kemudian bunga, capung, dan beberapa nyamuk Aedes dan beberapa jenis nyamuk seperti Culex atau Aedes albopictus itu memang secara alami sudah mempunyai bakteri wolbachia dalam tubuhnya seperti itu. Kecuali di Aedes aegypti. Aedes aegypti berdasarkan penelitian itu tidak memiliki bakteri wolbachia dalam tubuhnya. Nah, berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal itu disebutkan bahwa si bakteri wolbachia ini dapat memblok virus Dengue, sehingga dengan diberikannya bakteri wolbachia kepada Aedes aegypti ini diharapkan virus Dengue yang ada di dalam tubuh Aedes aegypti akan terblok sehingga tidak akan menularkan Aedes aegypti. DBD maksud saya tidak akan mengeluarkan DBD kepada yang lainnya seperti itu. Oke, jadi wolbachia itu nyamuk baru atau nyamuk Aedes yang seperti apa itu? Oke. Kalau untuk nyamuk Aedes aegypti berwolbachia sendiri itu sebetulnya sama karakteristiknya secara morfologinya dan lain sebagainya dengan nyamuk Aedes aegypti tanpa wolbachia. Yang membedakan hanyalah diberikan atau di dalam tubuhnya jadi mengandung bakteri wolbachia seperti itu, Arya. Oke, jadi sebenarnya itu nyamuk Aedes ya, Bu ya? Ya, betul. Aedes aegypti tetapi mengandung bakteri wolbachia gitu ya. Bukan jenis nyamuk baru ya? Tidak ya. Jadi selama ini mungkin ada di masyarakat ini nyamuk baru, nyamuk jahat, nyamuk wolbachia. Ternyata nyamuknya itu bukan nyamuk wolbachia, tetapi nyamuk Aedes aegypti, tetap saja sama, tetapi dalam tubuhnya menjadi ada bakteri wolbachia-nya seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya pernah mendengar nih Bu atau melihat di Instagram ini banyak pertebaran, wah ada nyamuk wolbachia di Kalimantan, di Sulawesi dan sebagainya gitu ya. Ini pentol-pentolnya sakit banget gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, wolbachia ini untuk di Indonesia sendiri ada di mana aja sebenarnya? Nah, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1341 tahun 2002 sendiri, di Indonesia sendiri sampai dengan saat ini ada 5 kota yang dijadikan pilot project implementasi wolbachia ini. Yang pertama yaitu kota Bandung, kemudian yang kedua kota Bontang, yang ketiga kota Kupang, yang keempat kota administrasi Jakarta Barat, dan yang terakhir yaitu kota Semarang seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan di Bandung juga ada orang Majalaya bilang, aduh ini kok di Majalaya jadi banyak nyamuk, jangan-jangan ini nyamuk wolbachia. Sebetulnya itu tidak ini ya, kalau berdasarkan teori itu tidak memungkinkan bahwa si nyamuk wolbachia ini ada di Majalaya. Kenapa? Karena dari jarak terbang nyamuk sendiri hanya secara horizontal itu maksimal 200 meter dari tempat. Iya betul, Aedes aegypti. Kalau untuk nyamuk lainnya berbeda lagi seperti itu. Oke, nah untuk di Bandung sendiri mungkin Bu bisa dijelaskan sekarang ada di mana pilot proyeknya? Ya, kalau untuk di daerah Bandung sendiri kebetulan baru satu kecamatan yang dijadikan pilot project yaitu di Kecamatan Ujung Berung dan baru dilaksanakan di satu kelurahan yaitu di Kelurahan Pasanggerahan. Dan kebetulan di kegiatan wolbachia ini sendiri kita Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Bandung ini terlibat ya, alhamdulillah dilibatkan dalam program pemerintah ini. Oke, jadi terlibat ternyata ya Balai Karantina. Boleh dijelaskan mungkin Bu Dewi sejauh mana keterlibatan kita di pilot project ini di Kecamatan Ujung Berung? Ya baik, untuk kita sendiri
peran kita dalam kegiatan implementasi itu kita sebagai instansi yang mengikuti atau melakukan monitoring evaluasi. Jadi di sana kita ikut turun ke lapangan, kemudian kita tangkap nyamuknya yang ada di lapangan, khususnya di Kelurahan Pasanggerahan itu. Kemudian kita itu selaku identifikator, jadi artinya kita para entomolog dibantu dengan sanitarian yang ada di KKP Bandung ini melakukan identifikasi apakah betul nyamuk yang kita tangkap itu Aedes aegypti. Nah kemudian setelah kita pastikan bahwa nyamuk tersebut Aedes aegypti, kita kirimkan ke BBTKL Jakarta untuk diperiksa apakah sudah mengandung Wolbachia atau belum, seperti itu. Oke, itu untuk cara menangkapnya sendiri, apakah sama seperti yang dilakukan di kantor atau ada hal yang berbeda cara menangkapnya? Ya, kalau biasanya kan kalau kita survei nyamuk itu langsung menggunakan aspirator ya. Mungkin ada yang tahu di sini aspirator bentuknya seperti apa? Atau ada yang belum tahu ya. Jadi ada seperti selang itu, jadi nanti kita sedot seperti itu. Agak sedikit berbeda nih cara menangkap nyamuk dari untuk kegiatan Wolbachia ini. Kita biasanya nangkepnya pakai sweep net. Jadi setelah dimasukin ke sweep net, nanti baru kita sedot dan dimasukkan ke dalam paper cup seperti itu. Oke, Ibu sebagai pelaksana di lapangan juga ya Bu ya? Iya. Itu saat mengidentifikasi ada kendala-kendala nggak Bu? Itu menentukan apakah itu Aedes atau bukannya, kemudian cara menangkapnya itu gimana Bu? Ya, untuk kendala sendiri pada saat kita menentukan atau identifikasi itu ada beberapa ya. Sebagian besar sih karena nyamuk atau sampel yang kita periksa itu sudah kondisinya tidak terlalu baik. Artinya ada beberapa bagian atau ciri khas dari Aedes aegypti yang menghilang atau tidak nampak lagi seperti itu. Itu mungkin yang menyulitkan kami ketika menentukan apa itu Aedes aegypti atau bukan seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini gimana, aman Bu ya? Sejauh ini alhamdulillah sampel yang kita kirimkan ke BTKL Jakarta 100% yang kita identifikasi adalah Aedes aegypti seperti itu. Karena terkadang di lapangan juga kita bisa menemukan nyamuk lain ya Bu ya. Ya, betul. Kemudian dari tadi Ibu mengatakan sudah ada evaluasi ya Bu ya. Nah untuk di ujung Berung sendiri bagaimana Bu hasil evaluasi dari BTKL Bu? Ya, untuk sejauh ini kan baru dilakukan 1 kali monitoring evaluasi ya. Dan hasilnya itu dari teman-teman BTKL Jakarta menyampaikan bahwa sampai dengan evaluasi kemarin itu jumlah nyamuk berwolbachia atau persentase nyamuk berwolbachia di Kelurahan Pasanggerahan itu baru mencapai 14%. Dan memang berdasarkan penelitian dan juga eksperimen di lapangan itu bahwa minimal itu untuk mencapai 60% dari persentase nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu minimal dilakukan 12 kali pelepasan atau selama 6 bulan. Itu baru minimal apabila tidak ada faktor lain yang menjadi penghambat itu akan mencapai 60% di nyamuk Aedes aegypti itu akan berwolbachia seperti itu. Oke, mungkin barangkali Ibu punya jurnal ya yang Ibu pernah baca, itu berapa sih minimal yang paling waktu yang paling singkat untuk supaya 60% penelitian yang sudah ada gitu? Ya, baik. Kalau untuk dari beberapa mungkin kebetulan kemarin saya sedikit mendalami juga mengenai Wolbachia ini. Jadi ada beberapa jurnal yang saya baca mengenai apa efektivitas ya, mungkin dari efektivitas Wolbachia ini, bahwa untuk penurunan kasus dengue sendiri sebetulnya si Wolbachia ini akan dapat dilihat itu minimal setelah 2 tahun atau setelah dari 24 bulan pelepasan baru bisa dilihat apakah berapa efektivitas penurunan dari Wolbachia di suatu tempat seperti itu. Namun dari beberapa jurnal juga di sini saya menemukan informasi bahwa pada dasarnya penerapan bakteri Wolbachia untuk pencegahan atau pengendalian penyakit dengue ini sudah sangat baik, sangat efektif. Jadi di beberapa negara yang sebelumnya telah menerapkan Wolbachia terlebih dahulu daripada kita ini sudah mengalami penurunan kasus dengue seperti itu Pak ya. Oh, jadi bukan di Indonesia aja berarti ya? Iya betul sekali. Di negara mana aja Bu yang Bu baca? Kalau untuk yang saya baca sendiri ada di Brazil, di beberapa daerah, kemudian juga ada di Australia, dari Vietnam, di Kuala Lumpur, dan juga ada di Singapura seperti itu. Oh, sudah banyak ya? Ya betul. Tapi untuk persentase keberhasilannya sendiri beragam ya, mulai dari
40% sampai dengan 96% itu ada di Bangladesh ya. Bangladesh. Oke. Saya kira untuk diskusi kita sudah cukup. Barangkali dari Bapak Ibu semua ada yang ingin didiskusikan atau pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Iya. Bu Rika dulu. Bisa ke depan mungkin? Bisa. Bapak pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Dewi sebagai narasumber pada pagi hari ini. Lengkap sekali informasi yang diberikan, komprehensif. Tapi Bakia ini sepertinya merupakan salah satu program yang menjadi mana ya di Kemenkes. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, program nyamuk berwolbachia ini untuk saat ini yang sedang dikembangkan adalah untuk nyamuk Aedes. Bagaimana dengan nyamuk Aedes? Kita ketahui bahwa Kemenkes itu mempunyai target, kalau tidak salah, untuk tahun 2030 itu adalah eliminasi malaria. Apakah dari beberapa mungkin pertemuan atau seminar yang diikuti oleh teman-teman psikolog, apakah ada informasi terkait ini? Program nyamuk Anopheles berwolbachia untuk mencapai target eliminasi tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ini mohon koreksinya ya, kalau yang saya ketahui sebelumnya kita mempunyai program PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Itu kalau kita lihat program nyamuk berwolbachia ini adalah program untuk mengembangbiakan dan melepaskan nyamuk berwolbachia di lingkungan. Nah, kalau menurut saya, kalau ini mau dikoreksi ya, dua program ini sepertinya kontradiktif, ya begitu ya. Nah, kalau misalnya nyamuk berwolbachia ini diterapkan di suatu daerah, apakah program PSN itu akan tetap berjalan ataukah dihentikan? Karena kalau bayangan saya, ketika nyamuk berwolbachia ini dilepaskan di lingkungan, kemudian dia sudah kawin, kemudian bertelur, kemudian berkembang biak sampai menjadi jentik, kemudian PSN tetap diadakan, itu sama saja dengan membunuh jentik itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alibi. Terima kasih izin Pak. Tadi disampaikan bahwa tingkat efektivitas program Wolbachia ini di setiap negara beda-beda ya presentasinya. Nah, pertanyaannya apa yang mempengaruhi keefektifan dari program Wolbachia itu di tiap negara, dan apakah sudah ada tindakan untuk mengintervensi agar efektivitasnya yang masih di bawah 50% itu bisa meningkat. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Total sudah ada 3 pertanyaan, 2 penanya. Yang pertama dari Bu Rika ya, Bu Rika terkait di sini ada yang pertama itu terkait target 2030 ya, Bu Rika ya. Ada eliminasi malaria gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dihubungkan dengan apakah bisa si Anopheles ada program Anopheles berwolbachia? Mungkin itu dulu Bu Dewi, atau mau dijawab yang mana dulu? Sebelumnya saya akan jawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dari Bu Rika mengenai wolbachia, program wolbachia pada yang Anopheles begitu ya. Karena kita tahu juga bahwa malaria juga merupakan salah satu masalah yang harus kita tanggulangi selain DBD. Untuk dari beberapa pertemuan atau pelatihan atau materi yang kami baca juga, sebetulnya kalau untuk
Sebetulnya kalau untuk nyamuk Anopheles sendiri, sebetulnya ada yang sudah mempunyai Wolbachia dalam tubuhnya seperti itu. Kalau misalkan untuk dari program dari pemerintah sendiri sejauh ini baru memberikan atau mengintervensi Wolbachia ini kepada Aedes aegypti, karena memang berdasarkan penelitian itu salah satu nyamuk atau satu-satunya nyamuk yang tidak memiliki Wolbachia dalam tubuhnya itu yaitu nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Jadi untuk Anopheles belum ini ya? Iya, kalau untuk Anopheles Perlu penelitian lebih lanjut. iya betul sekali. Tapi berdasarkan saya pernah membaca bahwa memang si bakteri Wolbachia ini tidak hanya efektif untuk menurunkan virus Dengue, tetapi juga bisa digunakan untuk menurunkan penyakit arboviral lainnya seperti juga malaria, chikungunya, Zika seperti itu. Tetapi untuk efektivitas dalam menurunkan Wolbachia sendiri kami belum mencari sumber ataupun referensi yang menjelaskan mengenai seperti itu. Bagaimana Bu untuk pertanyaan-pertanyaannya? Iya, kemudian pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua mengenai program PSN nyamuk berwolbachia di lingkungan. Itu bagaimana? Sebetulnya untuk dari program implementasi nyamuk wolbachia sendiri bukan menjadi satu-satunya kegiatan atau program kerja yang akan dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan penyakit DBD ini. Tetapi program-program kerja sebelumnya yang merupakan strategi nasional pengendalian demam berdarah ini masih tetap dilakukan, seperti PSN 3M+ itu juga tetap dilakukan. Kemudian juga Pokjanal DBD juga masih tetap berjalan seperti itu. Hanya saja kenapa pemerintah ini mencari alternatif lain, karena memang program-program yang sudah ada sebelumnya banyak masih ada kekurangannya. Seperti misalnya PSN 3M+, sebetulnya kan itu program atau kegiatan yang paling mudah dilakukan untuk melakukan pengendalian terhadap DBD. Tetapi apa masalahnya? Banyak masyarakat yang kesadaran dirinya ataupun habitnya atau perilakunya itu tidak kesana seperti itu. Jadi untuk melakukan PSN 3M+ pun itu dirasa sulit seperti itu. Mungkin perilaku masyarakat itu kaitannya. Kemudian juga program pengendalian lainnya seperti menggunakan insektisida juga masih tetap dilakukan, atau kegiatan pengendalian secara fisik, kimia, biologi itu masih tetap dilakukan. Hanya saja virus penggunaan bakteri Wolbachia ini diharapkan menjadi strategi pelengkap untuk kegiatan pengendalian DBD di Indonesia seperti itu. Bagaimana Bu Rika? Izin barangkali kita ambil contoh proyek yang ada misalnya di Ujung Berung ya. Iya betul. Kalau di Ujung Berung itu program PSN-nya masih berjalan. Iya. Iya. Di situ juga biasanya kan di pelaksanaan itu ada korlap dan juga kita kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan Kota. Dalam setiap sosialisasi, dalam setiap OJT yang dilakukan, disampaikan kepada masyarakat bahwa silahkan Bapak dan Ibu sekalian tetap melakukan program PSN 3M+, program penggunaan atau pengendalian fisik, kimia, biologi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Seperti itu tetap berjalan seperti biasa. Seperti itu. Dan maksudnya tujuannya dari program Wolbachia ini sendiri hanya maksudnya kan ada replacement. Jadi tujuannya itu untuk mengganti atau menggantikan tempat nyamuk Aedes aegypti yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat itu menjadi nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia seperti itu. Gimana Bu? Iya, maksudnya berjalan saling tetap berjalan gitu semua program itu. Mas tadi saya masih ganjel, terus terang saya belum banyak membaca tentang Wolbachia ini. Cuman yang tadi saya sampaikan yang ada di pikiran saya, PSN itu kan untuk memberantas sama nyamuk. Sedangkan Wolbachia ini adalah kita mengatakan nyamuk itu nyamuk yang berjumlah Wolbachia, harapannya supaya dia tumbuh dan berkembang biak menjadi banyak di lingkungan, ya tidak hanya jalan. Ketika sudah dilemaskan, tapi PSN masih jalan, sama aja dengan menggunakan nyamuk yang diharapkan berkembang biak menjadi banyak di lingkungan. Saya coba bantu ya. Mungkin ya
terbatas juga karena kami lihat bahwa program PSN ini selama ini berjalan, namun banyak hambatan. Ada beberapa hal. Jadi misalkan kebun-kebun kosong, rumah-rumah kosong, perkantoran ini kebanyakan tidak ada kadernya tuh yang melakukan pemberantasan, sehingga diharapkan dengan pelengkap tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa yang diharapkan nanti nyamuk itu akan mengandung Wolbachia semua, nggak apa-apa, dia tidak berkembang biak, nggak ada masalah, ya. Tetapi yang ada, yang beredar itu diharapkan minimal 60% itu berwolbachia, sehingga nyamuk-nyamuk tadi tidak bisa menjadi vektornya virus DBD tadi. Gitu. Jadi ini memang harus dua hal yang sama-sama dilakukan. Ya. Jadi ini memang baik sekali dan ini harapannya BKK tetap bisa mengambil posisi program ini. Kenapa? Karena di beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan sepertinya entonya mulai berkurang nih. Gitu. Jadi fokusnya untuk hal ini jadi semakin minim. Nah, ini harapannya ini bisa kita kembangkan dan yang selanjutnya mungkin kita bisa membantu mensosialisasikan ini dengan media BKK serta wilkernya gitu, atau media-media sosial yang kita punya ya, sehingga ini bisa efektif. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kepala. Kemudian bagaimana bisa ya, jawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Rifi mengenai efektivitasnya. Kenapa tadi disampaikan bahwa efektivitasnya itu berbeda-beda dari setiap lokasi pelepasan seperti itu. Kalau misalkan dari menurut saya ya, dari yang beberapa materi yang dibaca itu penyebabnya itu yang pertama bisa karena strain Wolbachia yang digunakan, karena dari beberapa jurnal itu yang di beberapa negara itu strain Wolbachianya itu berbeda-beda. Jadi kan seperti yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa Wolbachia itu ada pada sebanyak lebih dari 60% serangga yang kita kenal seperti itu. Jadi misalkan yang di Indonesia ini menggunakan strain Wolbachia wimel atau yang asalnya itu dari Drosophila melanogester atau dari lalat buah seperti itu. Lain halnya dengan di daerah lain. Di daerah lain ada yang menggunakan Wolbachianya itu yang dari nyamuk pulex. Kemudian juga ada yang menggunakan Wolbachia yang berasal dari nyamuk Aedes albopictus seperti itu. Kemudian untuk faktor lainnya yang bisa mempengaruhi dari efektivitasnya sendiri dari waktu penelitiannya, apakah berapa lama jaraknya dari pelepasan seperti itu. Mungkin itu Pak Rifi. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Karena waktu sudah 30 menit nih tanpa kita sadari ya, karena mungkin Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.